Ayah saya meminta tolong bantuan untuk pendampingan, tetapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Halo guys, ini ada berita yang sedang viral, yaitu kasus penembakan bos rental mobil, di mana si bos rental mobil ini sempat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap mobil yang direntalkannya itu. Namun pihak kepolisian sempat menolak. Dan ini yang bikin hebohnya, ini akhirnya terjadilah saling tuding menuding antara pihak kepolisian dan pihak korban. Dan pihak kepolisian pun melakukan klarifikasi setelah viralnya berita ini. Akhirnya pihak netizen pun berkomentar. Mari kita simak komentar-komentar dari netizen, termasuk dari Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak sama-sama. Hari ini kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa, berita yang memprihatinkan kita semua, di mana pemilik rental meninggal ditembak oleh orang yang menjadi komplotan penggelapan mobil rental. Dan sebelumnya mereka sudah meminta pendampingan di Polsek Cinangka, berdasarkan keterangannya ditolak. Dan kemudian ada klarifikasi, bukan ditolak. Seharusnya mereka membuat laporan terlebih dahulu. Ada hal yang menjadi harus perhatian kita semua, yaitu bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa dalam keadaan darurat, di mana orang yang menjadi komplotannya ada di lokasi tersebut dan membawa mobilnya. Kalau harus dibikin laporan dulu, maka mereka kabur. Untuk itu tindakan-tindakan yang seperti itu mesti dilakukan dengan cepat, karena ini adalah sebuah peristiwa kejahatan yang harus segera direspon. Kalau harus prosedurnya lapor terlebih dahulu, justru akan lebih fatal akibatnya, yang akhirnya seperti sekarang, satu nyawa merenggang karena keterlambatan penanganan. Nah, sementara beginilah pengakuan atau klarifikasi dari Kapolsek Cinangka. Yuk kita simak. Saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH, selaku Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon, Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu
yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Nah, itulah klarifikasinya, sehingga netizen pun ikut angkat bicara. Ada yang udah nonton belum klarifikasi dari Polsek Cinangka mengenai penembakan terhadap bos rental mobil ya? Yang cukup menarik klarifikasinya itu ya, bahwasanya Polsek Cinangka itu tidak menolak, yang ada itu menanyakan kepemilikan dokumen-dokumen resminya gitu dari mobil tersebut gitu. Yang kalau menurut saya nih Pak, dalam keadaan darurat seperti itu ya gak perlu menanyakan bahwa dokumennya mana ini dan itu. Kalau menurut saya nih ya, begitu ada laporan masyarakat datang ke Kapolsek bahwasanya mobilnya mungkin di situ dilaporkan diambil oleh penyewa, tidak mau dikembalikan, Bapak harusnya respon dengan cepat atau lakukan pertemuan dulu antara penyewa dan pemiliknya gitu. Kan ini pemilik datang ke Kapolsek kan berarti ada niat baik, meminta bantuan hukum, meminta pendampingan, yang di situ berarti ada niat baik. Entah itu dia yang salah ataupun penyewa yang salah, nanti pertemukan Pak. Sesudah bertemu dua orang itu antara bos rental dan penyewanya nih, baru Bapak berdiskusi siapa yang salah gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan regulasinya harus ada dokumen karena katanya bos itu leasing atau ngomong leasing atau apa gitu, ya pertemukan saja. Kalau menurut saya pertemukan dulu antara bos rental itu dan juga penyewa, sehingga nanti clear masalahnya setelah bertemu antara dua orang itu, supaya tidak terjadi kedua kalinya seperti halnya kayak gini nih, itu meninggalnya nyawa seseorang akibat pelaporan sudah meminta bantuan kepada polisi dan responnya kayak gitu Pak.